Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu di video kali ini. Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Dokumen atau Google Docs. Yang perlu kita ketahui bahwa Google Dokumen ini bisa kita gunakan di handphone, di perangkat handphone, atau bisa juga kita gunakan di perangkat komputer. Ya, apa saja yang akan kita pelajari di sini ya pada video kali ini? Yang pertama adalah cara memasang aplikasi Google Dokumen di handphone. Handphone di sini tidak hanya handphone yang menggunakan sistem operasi Android, tapi bagi pengguna sistem operasi iOS ya semacam iPhone, ya itu juga bisa ya. Yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara membuka aplikasi Google Dokumen. Yang ketiga yaitu bagaimana cara membuat dokumen baru di Google Dokumen. Yang keempat yaitu mengenal tampilan dasar Google Dokumen dan ikon yang ada pada Google Dokumen. Yang kelima, kita akan memberi nama pada dokumen yang kita buat dan memahami bagaimana penyimpanan di Google Dokumen. Yang keenam, kita akan mempelajari bagaimana cara mengetik di Google Dokumen menggunakan keyboard, ya, keyboard pada tampilan handphone Anda. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengetik di Google Dokumen menggunakan voice atau suara, di mana mengetik menggunakan voice atau suara ini merupakan salah satu kelebihan yang bisa kita gunakan di Google Dokumen. Oke, langsung saja kita menuju ke pelajaran pertama, yaitu bagaimana cara memasang aplikasi Google Dokumen. Memasang aplikasi Google Dokumen insya Allah cukup mudah. Anda tinggal membuka aplikasi Play Store, ya, Play Store. Silahkan Anda buka. Kemudian Anda ketikkan di bagian telusuri aplikasi dan game. Silahkan Anda ketikkan menggunakan keyboard, yaitu Google Dokumen atau Google Doc. Kita pilih, ya, maka akan tampil installer dari Google Dokumen. Kalau Google Dokumen belum terpasang, maka di sini tombol yang muncul adalah tombol install dan cancel. Sedangkan kalau sudah terinstall, maka tombol yang muncul adalah tombol buka. Oke, berikutnya yaitu bagaimana cara membuka Google Dokumen. Yang pertama caranya adalah Anda cari ikon Google Dokumen yang tampilannya seperti ini, ya, berwarna biru dan berbentuk garis-garis yang membentuk seperti tampilan paragraf. Ya. Apabila tidak ada di tampilan depan handphone Anda bisa mencoba membukanya melalui menu. Ya, silakan Anda cari ikonnya, ya, dan namanya adalah dokumen. Silakan Anda buka saja. Ya, setelah terbuka kita menuju ke pelajaran berikutnya, yaitu mengenal tampilan dasar Google Dokumen dan ikon-ikonnya. Yang pertama ada ikon lingkaran dengan huruf tertentu. Ini adalah menampilkan huruf depan akun Anda. Ya, nama akun Anda akan tampil di sini. Terus berikutnya di sampingnya adalah ikon untuk membuka dokumen yang sudah pernah dibuat. Ya, bisa dibuka dari Google Drive, bisa dari perangkat handphone Anda. Ya. Berikutnya di sini ada tombol telusuri dokumen. Tombol telusuri dokumen ini berguna untuk mencari dokumen-dokumen yang sudah pernah Anda buat atau simpan. Ya. Berikutnya ada garis 3 seperti ini. Ini adalah untuk menampilkan beberapa menu, ya. Hanya saja tidak kita bahas. Berikutnya ada tombol di pojok kiri bawah berwarna merah, kuning, hijau dan biru. Ini
tombol plus ini digunakan untuk membuat dokumen baru. Ya, bagaimana cara membuatnya? Tinggal Anda klik, terus di sini akan muncul dua tombol, yaitu pilih template dan dokumen baru. Ya, kita lihat dulu untuk bagian pilih template. Ketika Anda memilih template, maka tampilannya seperti ini. Anda disajikan beberapa format yang sudah disediakan oleh Google Dokumen. Anda boleh menggunakan ini, ya. Ini sudah jadi, tinggal Anda ganti isinya. Jadi template itu kayak tema atau bentuk yang sudah bentuk dasar, ya, yang sudah jadi. Ya, tinggal Anda pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Cuman pada video kali ini kita tidak membahas bagaimana membuat dokumen menggunakan template, tapi kita akan membuat dokumen baru yang masih kosong. Kita klik saja. Ya, tampilannya seperti ini. Kita akan berkenalan dengan ikon-ikon yang tampil di halaman depan pertama ini. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu, ada istilah ikon. Ikon itu adalah gambar. Jadi gambar-gambar ini disebut dengan ikon, di mana ikon adalah gambar yang mewakili suatu perintah tertentu. Ikon apa saja yang ada di sini? Yang pertama, titik 3. Ya, ini adalah untuk menampilkan beberapa menu. Insya Allah akan kita bahas di video yang lain. Berikutnya ada ikon untuk menampilkan komentar. Komentar pada dokumen yang Anda buat, pada dokumen yang Anda buat, ketika Anda berikan ke orang lain bisa memberikan komentar. Nah, komentarnya bisa tampil di bagian komentar ini. Berikutnya ada tanda plus. Tanda plus di sini digunakan untuk menyisipkan di dokumen yang kita miliki. Apa saja yang bisa disisipkan? Yang bisa disisipkan antara lain link, gambar, tabel, dan seterusnya. Berikutnya ada ikon A dengan garis-garis di sampingnya. Ini adalah ikon untuk pemformatan baik itu teks maupun paragraf, ya. Berikutnya ada tombol undo dan ada tombol ini yang undo, ya, ada tombol undo, ada tombol redo. Berikutnya ada ikon centang. Ikon centang ini digunakan untuk menyimpan dokumen atau perubahan pada dokumen. Berikutnya ada ikon bold, italic, underline, dan font color. Ini digunakan untuk pengaturan teks, untuk menebalkan, untuk membuat garis miring, membuat garis bawah, atau memberi warna. Berikutnya ada pengaturan paragraf, pengaturan teks, ya. Ini ada rata kiri, rata kanan, tengah, dan rata kanan kiri. Terus di pojok sebelah kanan ini ada ikon-ikon yang digunakan untuk membuat penomoran, ya, dan indentasi. Baik, setelah mengenal tampilan ikon-ikon di halaman Google Dokumen, kita akan belajar bagaimana cara untuk menyimpan di Google Dokumen. Untuk menyimpan di Google Dokumen, ini bisa Anda lakukan ketika Anda akan membuat sebuah dokumen. Bisa dilakukan di awal, ya. Caranya adalah Anda tekan tanda centang ini, ikon centang, terus nanti akan muncul nama dokumen yang sudah ada. Secara default, Anda akan diberikan nama dokumen tanpa judul, ya. Untuk merubahnya tinggal Anda klik, ya. Silahkan Anda isi bagian ganti nama dokumen ini. Oke, sebagai contoh kita buat latihan 1. Ya, dilanjutkan dengan oke, maka nama dokumennya sudah berubah. Ya, setelah melakukan perubahan, ya, untuk bisa melakukan pengeditan, ya, untuk melanjutkan pengetikan, Anda bisa menekan ikon pensil di pojok kanan bawah. Silakan Anda klik. Ya, ini baru Anda bisa mulai melakukan
pengetikan. Sekali lagi, lakukan penyimpanan dokumen itu di awal ketika Anda akan membuat sebuah dokumen. Baik, berikutnya adalah bagaimana cara mengetik di Google Dokumen menggunakan keyboard. Ya, mengetik menggunakan keyboard ya seperti biasa, seperti Anda menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, tinggal Anda ketikkan menggunakan keyboard. Ya, misalnya saya mencoba mengetik. Ya, ini seperti ini. Ada tanda baca, titik. Kalau mau koma ya tinggal koma. Misalnya mau menampilkan simbol-simbol tertentu, silakan Anda pencet tekan ya, pencet tekan ikon ini, ya ini 1 2 3 dan seterusnya. Ya, ini ya. Terus berikutnya ketika Anda mengetik melakukan kesalahan, Anda bisa memanfaatkan tombol backspace. Dan ketika Anda ingin berpindah baris, silahkan Anda tekan tombol enter. Ya. Terus berikutnya, bagaimana cara mengetik di Google Dokumen menggunakan voice atau menggunakan suara? Ya, cukup mudah ya. Jadi kita bisa mengetik menggunakan suara yang kita ucapkan. Ya, caranya menggunakan ikon yang ada di tengah kanan ini, di atasnya keyboard persis. Ikonnya itu berbentuk seperti mikrofon. Tinggal Anda tekan, maka Anda akan ditampilkan ikon mic-nya. Ya, kita bisa mulai mengetik menggunakan suara. Apa yang kita ucapkan itu akan diketikkan secara otomatis oleh Google Dokumen, seperti yang saya coba seperti ini. Ya, kalau mau menghentikan atau suaranya tidak mau ditulis, ya tinggal Anda tekan ikon mic-nya untuk menjeda. Ya. Kalau mau dilanjutkan, tinggal Anda klik. Ya ini. Baik. Tes. Nah ini sudah muncul. Baik. Ada beberapa suara yang bisa kita gunakan yang sifatnya cukup istimewa, yaitu bagaimana menampilkan tanda baca. Nanti bisa Anda coba. Baik, saya lanjutkan. Baik, yang pertama adalah bagaimana cara berpindah baris atau tombol enter. Ya. Kalau Anda mengucapkan enter, maka dia tetap akan mengetik enter. Dan lalu bagaimana cara berpindah baris? Cara berpindah baris, Anda bisa mengucapkan kata baris baru. Nah, dia akan berpindah di baris berikutnya. Saya coba lagi ya. Baris baru. Baris baru. Ya, itu ya. Jadi cukup istimewa. Berikutnya saya akan mengucapkan tanda baca, koma, dan titik. Dilanjutkan dengan tanda tanya maupun titik 2. Nama, titik 2. Selamat Raharjo, baris baru. Saya, koma. Bisa mengetik cepat juga sesuai dengan suara kita. Jadi dia juga bisa mengetik cukup cepat. Apa yang kita ucapkan bisa diketik. Titik. Ya, jadi bagaimana? Cukup menyenangkan kan? Jadi dengan belajar menggunakan aplikasi Google Dokumen, tentunya ini sangat bermanfaat. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Insya Allah kita lanjut ke video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.